Guys, proses untuk menyiapkan infrastruktur untuk membina dua jambatan di atas laut di ibu kota baru Indonesia ni memang sangat keren guys. Jom guys, kita simak sama-sama video ni. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Munir dalam HM Studio. Hello guys, jumpa lagi dengan saya Munir di video reaksi kita kali ini. Apa khabar semua orang-orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei? Apa khabar semua? Saya doakan anda selalu sihat, sejahtera, dimurahkan rezeki dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada anda yang telah pun klik dan menonton video ini, dan juga kepada anda yang telah pun subscribe channel HM Studio. Terima kasih banyak guys. Sokongan-dukungan anda memang terbaik guys. Terbaik. Baik guys, di video kali ini kita nak mereaksi lagi satu video, dan judul kali ini ialah projek monumental dibangun dua jambatan atas laut di ibu kota baru Indonesia. Judul video ini dari channel Lensa Kalimantan ya guys. So guys, nanti jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen, share channel Lensa Kalimantan ni . Kalau kita lihat dia punya subscriber dia mempunyai 42.4k subscriber. Oh, mantap jiwa guys. Dan view video ini mendapat 180k view per padu guys. Baik guys, tanpa kita berlama-lama lagi, jom kita react sama-sama video ni dengan kiraan 3, 2 dan 1. Lensa Kalimantan. Gempak intro dia. Pembangunan mega projek ibu kota baru Indonesia guys, yang dibawa oleh Lensa Kalimantan. Nanti jangan lupa untuk anda subscribe channel Lensa Kalimantan ya guys. Presiden Jokowi guys. Untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Oke. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri berkunjung ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memantau persiapan proses pembangunan infrastruktur dasar dari dan menuju ke kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Oh, dia punya Presiden Jokowi telah menetap desain dia punya jambatan ni guys. Cantik gila guys. Wow, hebat. Hebat guys. Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Kutai Timur Kartanegara ya. Calon ibu kota baru Kalimantan Timur. Penetapan calon ibu kota baru di wilayah tersebut juga nantinya akan ditopang oleh keberadaan dua jembatan yang membelah lautan, yakni Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Balikpapan Penajam Pasar Utara. Kedua jembatan tersebut akan menghubungkan kota Balikpapan selaku gerbang utama calon ibu kota negara nantinya menuju ke kawasan Balikpapan akan jadi gerbang utama untuk masuk ke ibu kota Indonesia yang baru nanti guys. Oh, saya baru tahu nih guys. inti pusat pemerintahan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Cantik guys, dia punya jambatan. Konstruksi jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasar Utara telah tersambung pada 31 Oktober 2020 yang lalu. Hal tersebut sekaligus menandai era. Kalau kita tengok dia punya tiang jambatan ni guys, menembus awan guys. Memang tinggi ya. Cantik guys. Baru kemajuan infrastruktur di kawasan ibu kota baru sekaligus konektivitas di Pulau Kalimantan yang diyakini akan memudahkan mobilitas dan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, juga sebagai sarana infrastruktur menuju lokasi ibu kota baru Indonesia. Ya, itu yang kita nak dengar guys. Cantik guys. Kesuksesan pembangunan jembatan yang digadang-gadang menjadi jembatan kabel style dengan dek beton terpanjang di Indonesia ini dibangun oleh PT Hutama Karya Persero dengan PT Adikarya Tbk dan PT Bangun Cipta Konstruksi dengan tersambungnya ada 3 syarikat yang membina jambatan ni. Baik tersebut, maka konektivitas serta mobilitas orang serta barang di koridor Trans Kalimantan akan semakin lancar. Jembatan Pulau Balang ini didesain dengan lebar 22,4 meter yang mencakup 4 lajur. Jembatan ini pun dilengkapi dengan trotoar di samping kiri dan kanan jalan. Jembatan Pulau Balang juga memiliki bentang utama sepanjang 804 meter
jembatan pendekat sepanjang 167 meter, Panjang dan guys. jalan akses sepanjang 1969 meter. Oh, Dikerjakan dengan biaya pembangunan sebesar 1,33 triliun rupiah. wow, banyak dia punya kos dia. PT Hutama Karya dengan PT Adikarya dan PT Bangun Cipta Konstruksi selaku pelaksana konstruksi mengadopsi model kabel steel bridge. Model kabel steel bridge jembatan Pulau Balang membutuhkan kabel pratekang sepanjang 29 meter untuk menahan beban jembatan Pulau Balang tersebut. Oh, Selain daripada itu terdapat 2 pylon atau tiang jembatan setinggi 116 meter untuk menahan kabel-kabel tersebut, serta 144 bore file atau tiang pancang sebagai penopang jembatan. oke guys. Selain Baru daripada saya tahu dia punya fungsi kabel ni untuk menampung jambatan ya. Sebelum ni pun saya tak tahu guys, dia punya fungsi itu untuk apa guys. Baik-baik, terima kasih infonya. itu, kemajuan teknologi juga diterapkan pada jembatan Pulau Balang ini melalui Structural Health Monitoring System atau SHMS yang akan membantu kesehatan struktur konstruksi jembatan Pulau Balang tersebut. Oh, ini desain dia guys. Di sisi lain, saat ini pemerintah juga telah melakukan prakualifikasi lelang untuk pengerjaan jembatan tol laut Balikpapan Penajam Pasar Utara. Jembatan tol yang akan menghubungkan pusat kota Balikpapan menuju ke kawasan inti ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara tersebut akan memiliki panjang total 7,35 km. Adapun proses prakualifikasi lelang tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut, sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri telah menunjukkan minat untuk ikut serta menggeber proyek ibu kota baru tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah PT Hutama Karya Persero, PT Waskita Toll Road, PT Tol Teluk Balikpapan, China Road and Bridge Corporation, China Communication Construction Engineer Indonesia, dan sejumlah perusahaan besar dunia lainnya. Titik terang pembangunan mega proyek jembatan tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut mulai terlihat setelah Direktorat Jenderal atau Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyetujui ketinggian dari ruang bebas bawah jembatan tersebut atau clearance jembatan. Semula ketinggian yang diusulkan adalah 50 meter, namun Dirjen Perhubungan menyetujui di angka 65 meter. Oke. Panjang dia punya Pihak Kementerian Perhubungan jambatan ni. saat ini telah menyampaikan surat persetujuan clearance dari Dirjen Perhubungan Laut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Clearance tinggi 65 meter dihitung dari permukaan saat air surut terendah. Lebih lanjut, pembangunan jembatan tol Balikpapan Penajam atau yang lebih dikenal dengan tol Teluk Balikpapan terus dilanjutkan meski sempat menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pembangunan tol tersebut nantinya akan menjadi bagian dari rancangan jalan tol di kawasan ibu kota baru Indonesia. Dalam rancangannya, jalan tol atas laut berbayar ini akan menjadi jembatan tol pertama di Kalimantan dengan panjang kurang lebih sekitar 7,35 km dan membutuhkan investasi mencapai 15,35 triliun rupiah. Dikutip dari Tirta Kaltim, studi kelayakan yang disusun serta diuji telah menunjukkan hasil yang dinyatakan layak secara ekonomis, finansial, dan juga teknis. Studi tersebut juga sudah mempertimbangkan faktor seperti tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat dengan menimbang kemampuan bayar masyarakat di kawasan Kalimantan Timur nanti. Jembatan itu rencananya akan memiliki ketinggian 68 meter di atas permukaan air laut, yang lebih tinggi dari rencana sebelumnya yaitu 55 meter di atas permukaan air laut. Ditinggikan lagi ya guys. Masalah Daripada ketinggian tersebut ketinggian menjadi asal. salah satu masalah penting karena sebelumnya menjadi polemik yang membuat beberapa kapal besar menjadi terbatas aksesnya. Pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan dipandang sebagai salah satu proyek penting dengan pembangunan infrastruktur, mengingat kehadirannya akan menjadi penopang keberadaan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Selain daripada itu, untuk dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan koneksi ke kawasan ibu kota baru, pemerintah tentu tidak dapat mengandalkan pada satu atau dua moda transportasi yang menghubungkan ibu kota baru dengan kota-kota di sekitarnya. Pembangunan jalur darat dipandang sebagai sesuatu yang secara natural diperlukan untuk memastikan alur transportasi masyarakat dan juga industri dapat berjalan dengan lancar. Oke.
Kawasan ibu kota baru yang dibangun diperkirakan akan membutuhkan 400 km jalan baru untuk sekitar 300.000 ASN. Penambahan populasi ini tentunya perlu didukung dengan memastikan konektivitas yang baik dengan wilayah di kawasan kota penyangga ibu kota nantinya. Oleh karena itu, jalan tol Teluk Balikpapan ini nantinya akan berdampak pada nilai ekonomis dan juga kepentingan seluruh masyarakat di kawasan ibu kota baru nantinya. Okey, baik. Itulah dia kan. Demikian apa yang dapat kita lihat tadi guys. Pembangunan ataupun projek mega yang sedang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi bagi menyiapkan ibu kota baru Indonesia yang telah dibawakan oleh Channel Lensa Kalimantan. Dan saya sebenarnya guys memang tak sabar guys nak melihat wajah baru Indonesia guys. Ataupun wajah baru ibu kota Indonesia nanti guys yang akan berada di Kalimantan. Dari apa yang kita lihat di video ini tadi merupakan satu proses untuk menyiapkan infrastruktur untuk memudahkan logistik masuk bagi membuat pembinaan di ibu kota baru Indonesia. Dan saya lihat tadi dia punya design jambatan tu guys memang keren habis guys. Memang cantik guys. Jambatan yang akan dibina berdekatan dengan jambatan Pulau Balang dan juga Balikpapan. Rupanya guys saya pun baru tahu Balikpapan ni dia akan menjadi satu gerbang utama untuk masuk ke ibu kota baru Indonesia nanti. Wah guys, saya memang tak sabar guys nak menanti berita selanjutnya tentang orang kata apa, proses-proses pembinaan ibu kota baru Indonesia ni guys. So guys, apapun kita doakan supaya projek yang sedang dijalankan ni berjalan dengan lancar dan sukses ya guys. Dan kita doakan supaya Indonesia ni lebih pesat membangun dan maju lagi ke hadapan guys. Baik guys, saya rasa setakat ini saja reaction saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun guys, kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.